Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Wicaksana dengan NIM 02. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang instalasi network simulator 2 dan analisis kinerja dari algoritma TCP Reno menggunakan antrean Droptail dan Red. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Sugiantoro selaku dosen pengampu pada mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan network simulator atau NS2. Nah, network simulator atau NS2 itu adalah simulasi jaringan yang bersifat open source yang banyak digunakan oleh para peneliti atau pengguna untuk mempelajari struktur dinamik dari jaringan komunikasi. Simulasi dari jaringan nirkabel dan protokol seperti algoritma throttling atau TCP, Transmission Control Protocol, UDP, User Datagram Protocol dapat diselesaikan dan baik menggunakan simulator ini. Dan juga beberapa keuntungan menggunakan NS ini adalah network simulator sudah dilengkapi dengan tool validasi, pembuatan simulasi dan menggunakan network simulator jauh lebih mudah daripada software developer seperti Delphi atau C++. Nah, network simulator ini juga menggunakan dua bahasa pemrograman yang standar, yaitu simulator berorientasi objek yang ditulis dalam C++ dan OTCL atau Object Oriented Extension of TCL untuk dieksekusi terhadap perintah yang ditulis sebagai script dari NS2. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke sub pembahasan, yaitu instalasi NS2 pada Windows menggunakan WSL. Dan disclaimer dulu, tutorial penginstalan NS2 menggunakan WSL ini merupakan bersumber dari teman saya sendiri bernama Radipta Basri Wijaya. Sumbernya sudah saya terterakan di daftar pustaka. Jadi pada langkah pertama yaitu pastikan Windows sudah tercentang atau terkoneksikan dengan WSL atau Windows Subsystem for Linux. Jadi seperti pada gambar ini. Lalu yang langkah kedua itu buka command prompt lalu ketikkan WSL agar dapat langsung masuk ke terminal yang digunakan untuk Linux. Nah, langkah ini dilakukan ketika pengguna sudah menginstal WSL di PC masing-masing. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar. Ini adalah tampilan dari terminal Linux. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu masukkan perintah sudo su, kemudian ketikkan apt update dan apt upgrade, maka secara otomatis akan menginstal file-file sistem pada yang dibutuhkan Linux ya, mungkin seperti itu kurang lebih. Lalu langkah yang keempat, menghindari error pada saat menjalani SS2, disarankan untuk menginstal dan memperbaiki NAM dan versi 1.14. Nah, jadi ini adalah NAM yang saya dapatkan dari teman saya, mungkin dari linknya bisa dapat teman-teman akses sendiri. Yang kelima, ketika sudah kita mendownload NAM versi 1.14-nya, kita pindahkan folder file NAM tersebut ke dalam folder khusus OS Linux ya, sistem operasi Linux, dan buat direktori sesuai dengan keinginan pengguna masing-masing. Jadi di sini, gambar pecah. Jadi ini adalah kita masuk ke sistem sistem folder pada Linux. Lalu kita bikin folder di sana, terserah namanya apa. Lalu langkah ke-6, kita install Xming, di mana Xming ini berfungsi untuk OS Windows dengan program Linux grafis, namun pada dasarnya berjalan di server Linux jarak jauh. Ya, gampang penginstalan software Xming ini, hanya tinggal klik next saja, otomatis akan menginstal secara otomatis di laptop. Oke, kita lanjut ke langkah ke-7, yaitu kembali ke terminal Linux. Pengguna dapat mengakses direktori atau folder yang sebelumnya menjadi tempat NAM versi 1.14 tersebut berada. Nah, kemudian kita dapat mengetikkan CD atau kita mengakses masuk ke dalam ini ya, direktori yang sebelumnya kita buat, di mana kita menaruh NAM tersebut. Nah, terus setelah itu kita dapat mengetikkan dpkg
min-i, nama ininya, nama filenya ini dpkg min-i, nama file. Maka secara otomatis 6 versi 1.14 akan menginstal ya. Nah ini seperti ini pada gambar itu ada tulisan downgrading 6 1.15 menjadi 1.14 karena memang versi yang lebih kompatibel itu ada di 1.14. Lalu kita ke langkah 9, yaitu untuk menginstal NS2, pengguna dapat mengetikkan apt install NS2 gedit tcl. Nah, gedit di sini tuh berfungsi sebagai notepad atau catatan yang nantinya digunakan untuk mengedit dan eksistensi tcl. Oke, jadi langkah ini adalah langkah di mana kita menginstal NS2 atau Network Simulator 2, yang pada gedit ini juga gunanya nanti untuk langsung ini ya, ngebuka workspace dari NS2, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya untuk membuat project baru pada NS2. Sebelum membuat project baru, kita diharuskan untuk membuat folder khusus juga yang dikhususkan memang untuk project-project NS2 itu sendiri. Nah, kita dapat mengetikkan mkdir NS2. Nah, ini kalau namanya terserah sesuai dengan keinginan pengguna. Lalu langkah ke-11, kemudian ketikkan touch test tcl, di mana command ini berfungsi untuk membuat project test dengan eksistensi tcl. Kemudian ketikkan gedit test tcl untuk menjalankan project test tcl. Oke, touch tcl ini gunanya untuk kita membuat project test. Lalu kemudian kita ketikkan gedit untuk bisa masuk ke dalam project tersebut. Maka setelah kita mengetikkan gedit itu, maka secara otomatis akan membuka workspace kosong, di mana nantinya ini kita bisa isikan dengan script sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, contohnya di sini kita masukkan sampel script yang memang sudah disiapkan oleh dari modul yang diberikan oleh Pak Bambang sebelumnya. Jadi kita mencoba bagaimana cara kerja dari NS2 ini. Dan untuk scriptnya bisa teman-teman akses di sini. Oke, selanjutnya yaitu setelah dibuat project dan project tersebut dan mengetikkan NSTCL. Tunggu hingga proses selesai, maka akan menampilkan seperti gambar berikut. Nah, ini adalah contoh topologi dumbbell dari sampel project tadi. Jadi setelah teman-teman mengetikkan, setelah project itu diisikan script yang sudah kita masukkan, lalu kita klik save atau Ctrl S pada panel ya. Terus lalu kita exit aja nggak apa-apa. Lalu kita tulis lagi ns test tcl di terminal Linux itu. Maka secara otomatis dia akan membuka projectnya, menjalankan projectnya. Nah, lalu untuk melihat outputnya, untuk melihat apa sih hasilnya dari project ini tuh, nah teman-teman bisa melakukannya dengan mengetikkan gaup -f nama file.awk lalu nama file.tr. Nah, jadi untuk menghitung di mana perintah ini tuh untuk melihat hasil dari simulasi komputer yang sederhana. Nah, jadi caranya untuk membuat file.awk itu ya sama seperti cara sebelumnya kita membuat TCL ya. Gedit hanya berbeda di ininya, eksistensinya saja. Jadi kita bisa mengetikkan gedit openawk lalu secara otomatis dia langsung membuka workspace baru dengan eksistensi awk. Oke, kita langsung masuk saja ke studi kasus. Nah, di sini pengertian TCP adalah TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol yang berada pada osi layer ke-7 yang biasa dikenal dengan layer transport. Nah, TCP ini bersifat connection oriented, artinya sebelum proses transmisi data terjadi,
Dua, aplikasi TCP harus melakukan pertukaran kontrol informasi atau handshaking. Nah, TCP ini bersifat reliable karena merupakan fitur deteksi kesalahan dan retransmisi apabila ada data yang rusak, sehingga keutuhan data dapat terjamin. Sedangkan byte stream artinya paket akan dikirim ke tujuan berurutan atau sequencing. Protokol TCP ini bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan yang benar. Nah, TCP sendiri juga dapat mendeteksi kesalahan atau hilangnya data dengan melakukan pengiriman kembali sampai data diterima dan lengkap. TCP selalu meminta konfirmasi setiap kali mengirim data dan memastikan apakah data yang dikirim telah sampai ke tempat tujuan. Kemudian TCP akan mengirimkan data berikutnya untuk melakukan retransmisi atau pengiriman ulang apabila data sebelumnya tidak sampai atau rusak. Data yang dikirim atau diterima kemudian diatur berdasarkan nomor urut. Nah, jadi selain itu TCP ini juga memiliki beberapa varian. Yang pertama TCP tahu, Reno, Ureno, Vegas, Wedgwood, Cubic, dan lainnya. Masing-masing dari TCP tersebut memiliki mekanisme yang berbeda dalam mengatasi congestion dan packet drop. Congestion ini merupakan penyebab adanya beberapa masalah, contohnya meningkatnya packet loss atau hilangnya data atau rusaknya data sebelum sampai ke tangan penerima, melambatnya transmisi, dan yang paling parah itu dapat menyebabkan kelumpuhan pada jaringan. Oleh karena itu kita melakukan beberapa varian TCP di atas untuk menyelesaikan masalah yang mungkin nanti akan dihadapi. Nah, dalam bahasan ini tuh saya memilih TCP Reno. Nah, kita masuk ke pembahasan TCP Reno. Nah, jadi TCP Reno atau TCP Renewed ini adalah algoritma kontrol kemacetan yang digunakan untuk protokol transmission control protokol atau TCP untuk mentransfer data secara andal melalui jaringan komputer, di mana algoritma ini merupakan pengembangan dari TCP tahu dan menawarkan beberapa peningkatan kinerja yang signifikan. Nah, keunggulan dari TCP Reno ini adalah dia lebih cepat daripada TCP tahu karena dia tidak perlu menunggu timeout sebelum mengirimkan ulang paket yang hilang. Selain itu, TCP Reno ini lebih efisien dalam memanfaatkan bandwidth jaringan. Hal ini karena TCP Reno itu dapat meningkatkan congestion window lebih cepat daripada TCP tahu. Nah, selain itu TCP Reno ini andal dalam mentransfer data bahkan dalam kondisi jaringan terlalu padat. Nah, namun di sisi lain TCP Reno ini dapat mengalami ketidakstabilan jaringan dalam beberapa situasi karena TCP Reno ini terjadinya peningkatan congestion window terlalu cepat, jadinya dia menyebabkan kemacetan jaringan. Nah, selain itu TCP Reno dapat memberikan keuntungan yang tidak adil bagi aliran yang memulai transmisi lebih dahulu. Hal ini karena aliran yang memulai transmisi lebih dahulu memiliki lebih banyak waktu untuk meningkatkan congestion window. Oke, kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu model antrian yang digunakan pada penelitian. Itu antrian drop tail atau tail drop adalah algoritma manajemen antrian yang sederhana, yang dimana ini merupakan antrian yang umum digunakan pada router untuk mengelola buffer data. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara membuang paket data yang baru ketika buffer router itu penuh. Nah, cara kerja dari antrian ini itu ketika ada paket tiba di router, maka data akan disimpan dalam buffer. Nah, jika buffernya itu penuh, maka data yang terbaru itu akan dibuang. Dan paket yang dibuang itu tidak akan dikirimkan ulang, sehingga sender atau pengirim harus mengirimkan ulang paket tersebut. Sederhananya, antrian drop tail ini merupakan bagian dari penjadwalan FIFO atau first in first out, yang artinya jika ada yang data yang datang lebih dahulu, maka akan keluar lebih dahulu, dan jika ruang antrian buffer sudah penuh, maka paket baru akan langsung dibuang karena memang prioritas semua paket adalah sama dan tidak ada yang lebih diunggulkan. Jadi seperti pada gambar 16, ini adalah ilustrasi antrian drop tail yang sama seperti penjadwalan FIFO. Lalu kita masuk ke sub pembahasan kedua, itu antrian rate. Di mana antrian rate ini adalah randomly early detection, adalah manajemen antrian yang digunakan pada router untuk mengelola buffer data.
Algoritma ini tuh bekerja dengan cara membuang paket data secara acak dengan probabilitas yang meningkat seiring dengan panjang antrian. Karena memang dari tujuan dari antrian ini tuh memang mencegah untuk kemacetan jaringan dengan membuang paket data sebelum routernya penuh. Dan juga memberikan peringatan dini kepada pengirim data tentang kemungkinan kemacetan jaringan, sehingga mereka dapat mengurangi laju penjumlahan data. Nah, adapun cara kerja dari antrian rate ini, ketika paket datang di router dan disimpan dalam buffer router ini akan menghitung panjang antrian. Jika panjang antrian itu melebihi batas atau ambang minimum dari router tersebut, maka router akan secara otomatis membuang paket data secara acak dengan probabilitas tertentu. Probabilitas yang terbuang ini akan meningkat seiring panjangnya antrian, dan paket yang sudah terbuang tidak dapat dikirim ulang lagi, sehingga sender harus mengirimkan ulang paket tersebut. Nah, pada gambar 17 ini adalah ilustrasi antrian rate atau random early detection. Nah, jadi pada masuk ke subbab selanjutnya itu perancangan simulasi, di mana perancangan simulasi ini tuh bertujuan untuk menentukan parameter atau batasan variabel batasan. Bagaimana simulasi dari algoritma TCP/Reno ini dapat dilakukan. Nah, dalam hal ini tuh parameter berfungsi sebagai nilai acuan dalam melakukan proses komputasi ketika simulasi jaringan dilakukan. Nah, jadi perbedaan pada kedua tabel ini tuh terletak pada pada nilai min trace dan max trace-nya, dimana saat menggunakan model antrian drop tail tidak ada nilai min dan max trace-nya, sedangkan yang tabel satunya itu dia ada min trace 10, 20, 30, dan 50, yang dimana ini dilakukan 4 kali pengujian, dan juga memiliki nilai max trace itu sebesar 60. Ya, cuman itu sih perbedaannya di situ aja. Yang lainnya sama. Ini sebenarnya tipe ini sebenarnya 40 ya, tapi udah perancangan topologi. Nah, jadi pada perancangan pada penelitian ini tuh memang kita menggunakan memang peneliti terutama saya menggunakan topologi dumbbell, karena memang topologi ini tuh merupakan topologi yang paling sederhana karena terdiri dari switch dan juga router yang terhubung dalam satu node. Karena memang kesederhanaan inilah topologi ini memang sering digunakan untuk dimodelkan dan dianalisis baik secara sistematis maupun menggunakan software simulasi seperti Network Simulator 2. Dan juga topologi ini cocok dipelajari untuk mempelajari efek penyempitan bandwidth yang diatur pada dua jalur pengantaran paket, yaitu rute sender paket dan receiver paket atau penerima dan pengirim paket. Kita masuk ke langkah simulasi, di mana kita mulai melakukan simulasi TCP/Reno. Oke. Nah, jadi pertama itu ya seperti yang saya sebelumnya jelaskan, pada saat kita menginstal NS2, pertama ya buka WSL, kemudian kita ketik CD untuk keluar dari folder user. Nah, sebelumnya itu seperti ini. Ini adalah folder user yang memang bawaan dari laptop ya. Ini folder user saya namanya Lenovo. Jadi keluar dulu. Setelah keluar itu kita ketik saja sudoku di sini. Secara otomatis ini akan meminta password dari Linux kita. Dalam penginputan password ini memang nggak ada ditampilkan ya passwordnya itu, karena memang mengutamakan privasi. Siapa tahu kan memang saat kita membuka Linux ada teman kita di sebelah, jadi nggak bisa tahu lah. Selanjutnya langkah kedua itu setelah masuk ke terminal Linux, buat directory baru dengan mengetikkan mkdir nama folder, kemudian ketikkan cd untuk dapat mengakses masuk ke dalam folder tersebut. Nah, dalam hal ini saya membuat folder dengan nama UAS-Jarcom, karena memang ini adalah memenuhi tugas UAS jaringan komputer. Oke. Nah,
LS ini apa? Jadi LS ini untuk mengecek apakah dalam folder itu memang sudah apakah perintah MACD ini memang sudah benar-benar membuat ada folder mendeteksi keberadaan folder ya. Nah, dalam hal itu di dalam Ubuntu saya sudah terdapat beberapa folder yang sebelumnya saya buat, TNS2, Network Simulator, dan wasjarcom dan download. Nah, di mana wasjarcom ini merupakan folder yang baru saya buat sebelumnya. Lalu kita ketikkan cd wasjarcom. Nah, otomatis kita akan masuk ke folder wasjarcom. Lalu ketikkan gedit. Nah, seperti sebelumnya, gedit ini berfungsi untuk membuat file ekstensi TCL, maka secara otomatis akan membuka workspace baru yang digunakan untuk menulis script. Nah, di sini kita membuat nama gedit tcp reno droptail tcl. Oke, selanjutnya kita ke langkah keempat, isi workspace TCL itu dengan script tcp reno. Jika sudah, tekan Ctrl S atau tekan tombol save agar menyimpan script tersebut. Nah, ini dia adalah script dari tcp reno menggunakan model antrian droptail. Dan ini lakukan cara yang sama juga untuk model antrian red, karena memang ini sama. Nah, di sini ulangi langkah keempat untuk melakukan yang sama, karena memang pada penelitian ini penulis menggunakan dua metode antrian, yaitu droptail dan antrian red. Nah, lalu kita juga buat file awk-nya dengan mengetikkan gedit ya, seperti sebelumnya, seperti yang sebelumnya saya singgung, yaitu cara membuatnya gedit. Dalam hal ini saya membuat nama gedit openawk.awk. Nah, kemudian kita masukkan scriptnya juga. Lalu kita tekan Ctrl S untuk menyimpannya. Nah, setelah itu untuk menjalankan filenya, saya ingin menjalankan antrian droptail dulu, maka tinggal kita ketikkan saja ns tcp reno droptail.tcl. Nah, ini. Nah, untuk menjalankannya, kemudian jika sudah, ketikkan ls. Nah, ls tadi itu untuk melihat apa saja file yang sudah terbuat di dalam folder. Jadi kita nggak usah perlu nebak-nebak atau mengingat, karena memang bisa ditampilin. Oke, lanjut untuk menjalankannya. Ini untuk menjalankan ini network animatornya. Nah, kita tinggal lihat aja dari dalam folder tersebut filenya ada apa aja. Kalau ada .6 berarti kita ketikkan perintah 6, lalu dalam hal ini tcp reno _dt.6. Nah, ini adalah tcp reno dengan antrian droptail ya. Nah, setelah kita mengetik itu ya, otomatis akan ngebuka ini TCP, Reno, dan model antrian droptail. Oke. Lalu ngeliat hasilnya gimana? Ya, itu tadi ketikkan. Lalu langkah selanjutnya itu adalah jalankan file dan ekstensi .cr atau trace dan menggunakan script .awk yang sebelum sudah dibuat. Nah, lalu kita ketikkan gaup -f nama file di sini tuh ya ini openawk yang sebelumnya kita buat. Cari yang namanya awk, lalu kita buka nama file simulasinya tadi, itu tcp reno.dt yang berekstensi tr. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menampilkan dari output trace dari tcp reno. Nah, ulangi pada langkah ke-6 yang mungkin bisa ulangi videonya. Oke, kita langsung aja kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu parameter kinerja bab 3 hasil parameter kinerja. Nah, jadi memang pada penelitian ini tuh kita memberikan 4 macam variabel yang dihitung, yaitu paket delivery ratio atau PDR, throughput atau TP, A2A delay, end-to-end delay, dan paket drop. Yang dimana pengujian pertama itu dengan antrian droptail pada varian TCP Reno menggunakan skema penambahan pada buffer sebanyak 4 kali, yaitu dari 20 ke 40, 60, dan 80.
Lalu pengujian kedua dilakukan dengan antrian RED atau Random Early Detection pada varian TCP Reno menggunakan skema penambahan pada mintrace sebanyak 4 kali, yaitu 10 paket, 20 paket, 30 paket, dan 50 paket. Oke. Jadi memang pengujian ini tuh dilakukan sebanyak 4 kali ya. Jadi 4 kali kalian mengulangi cara membuka dan cara menjalankan dari project yang sebelumnya sudah dibuat. Oke. Jadi hasilnya kita masuk ke empat variabel yang dihitung. Pertama itu PDR atau paket delivery ratio, yang merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur persentase paket data yang berhasil dikirim dari pengirim ke penerima tanpa mengalami kegagalan, baik kegagalan ataupun kerusakan. Karena memang PDR ini menunjukkan seberapa efektif jaringan dalam mengantarkan data dari satu titik ke titik lain. Yang dimana PDR ini dapat dirumuskan banyaknya jumlah paket yang diterima dibagi dengan jumlah paket yang dikirim dikalikan dengan 100%. Nah, dalam hal ini tuh memang dengan TCP Reno dengan antrian Droptail itu memang lebih unggul ya di sini daripada grafik. Hanya mungkin bedanya pada saat pengujian pertama. Oke, lanjut ke variabel hitungan kedua, atau throughput atau TP adalah ukuran performa jaringan yang menunjukkan jumlah data aktual yang berhasil ditransfer dari satu titik ke titik lain dalam jaringan selama periode waktu tertentu. Nah, throughput ini tuh biasanya diukur dalam byte per detik atau BPS, megabyte per detik, MBPS, dan gigabyte per detik, GBPS. Nah, throughput ini tuh dapat dirumuskan TP sama dengan paket diterima dibagi waktu pengirim dikali ukuran. Nah, lagi-lagi ya memang unggul ya yang Droptail ya memang. Sini. Seperti pada grafik ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi memang dalam throughput ini memang terbaca saat di running projectnya, output yang dihasilkan dari throughput ini dia satuannya adalah MBPS. Lalu kita masuk ke variabel hitung yang ketiga, yaitu A2A delay atau end-to-end delay, merupakan waktu yang dibutuhkan sebuah paket data untuk berpindah dari pengirim ke penerima melalui jaringan. A2A ini dihitung mulai saat paket data dikirim oleh pengirim hingga saat paket diterima dengan lengkap oleh penerima. Seperti pada gambar sebelumnya, A2A delay ini dapat dirumuskan waktu diterima dikurangi waktu kirim dibagi jumlah paket yang dikirim. Nah, seperti pada gambar ini adalah beda dikit ya memang, dan waktunya memang lebih singkat dari agak lebih lama kayak ini, lebih lama dari ini ya, memang dari antrian Droptail. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu paket drop atau paket loss-nya, dimana kondisi paket ini adalah paket yang dikirim melalui jaringan itu tidak sampai ke tujuan dan sempurna, bahkan tidak sama sekali karena memang paketnya itu hilang atau rusak ketika dalam pengiriman. Nah, jumlah paket yang hilang itu dapat dihitung dengan rumus delay sama dengan paket kirim dikurangi paket terima. Nah, jadi seperti pada grafik ini, pada pengujian pertama yang paling banyak hilang adalah Droptail, namun pada pengujian kedua ada RED, pada antrian RED, lalu yang ketiga RED lagi yang paling banyak terbuang, lalu yang terakhir Droptail lagi ya. Saling satu sama lah ini. Oke. Ini daftar pustaka. Oke, jadi itu sekian penjelasan instalasi network simulator dan penjelasan dari algoritma TCP menggunakan antrian Droptail dan RED atau Random Early Detection. Itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.